Pakailah aku Tuhan sesuai kehendak-Mu. Seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan dengan api sorgawi. Bentuk bejana ini sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu. Yesus, agung dan mulia, panggilan sorgawi, menjadi terang kasih-Mu. Tuhan, lagi katakan, lebih dari emas, lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu. Yesus, agung dan mulia, panggilan sorgawi, menjadi terang kasih-Mu. Tuhan, oh, menjadi terang kasih-Mu. Tuhan, menjadi terang kasih-Mu. Tuhan. Shalom saudara, senang rasanya kita bisa berjumpa lagi dalam program hari ini. Kita akan sama-sama melihat satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah dilepas untuk kembali. Dilepas untuk kembali. Kisahnya ada di kitab Keluaran pasal 4 ayat 2 sampai ke 3. Saya akan langsung bacakan dalam terjemahan Amplified Bible. Dikatakan, "And the Lord said to him," kepada Musa, Tuhan bicara, "What is that in your hand?" And he said, "A staff." Ya, Tuhan tanya sama Musa, "Apa yang ada pada tanganmu itu, Musa?" Dan Musa menjawab, "Sebuah tongkat." Then he said, "Throw it on the ground." So Moses threw it on the ground, and it became a living serpent, like the royal symbol on the crown of Pharaoh. And Moses ran from it. Nah, saudara, menarik sekali, justru selama itu kita tahu Musa sedang melarikan diri dari seseorang yang sangat menakutkan, yaitu Firaun. Tetapi justru waktu Tuhan pertama kali menampakkan diri, Tuhan tanya, "What is that in your hand?" Apa yang ada tanganmu? Musa jawab, "Tongkat, Tuhan." Lalu Tuhan bilang, "Lemparkan tongkatmu." Musa melemparkan tongkatmu, apa yang terjadi? Tongkat itu berubah menjadi seekor ular, bukan sembarang ular. But di sini dikatakan, tetapi di sana dikatakan, the living serpent like the royal symbol on the crown of Pharaoh. Jadi di sana waktu muncul ularnya bukan ular anaconda, bukan ular piton, saudara, bukan ular sawah, bukan ular sapi, tetapi yang muncul adalah ular kobra. Karena kalau kita lihat di ancient Egypt, ya kita lihat di Mesir kuno, itu lambang kejayaan dari Firaun adalah seekor ular kobra. Dan tiba-tiba apa yang ditakuti Musa, kok itu malah seperti Tuhan ingatkan kembali kepada trauma di masa lalunya. Tetapi yang kita mau bahas adalah kita harus belajar dari kitab Keluaran ini, kisah dari Musa ini. Waktu Tuhan mau memakai seseorang, yang pertama Tuhan tanya adalah apa yang ada di tanganmu. Tuhan gak pernah tanya hal yang jauh, apa yang kita gak punya, enggak, saudara. Tuhan tanya apa yang ada pada tanganmu. Mungkin kita berkata, apa artinya Tuhan? Ini cuma hal yang kecil, hal yang sedikit tidak ada artinya. Tetapi saudara, waktu seseorang berani melepaskan itu, throw it on the ground, kita berani merelakan itu untuk kita lemparkan ke tanah. Apa yang terjadi? Waktu kita lemparkan, ternyata Tuhan dapat melakukan mujizatnya.
Tuhan dapat melakukan tanda heran dan ajaib, saudara. Nah, kata melemparkan ada beberapa arti, kita bahas dua saja. Melemparkan punya arti yang pertama adalah melepaskan. Kunci mendapatkan dalam kerajaan surga bukan dengan menahan. Makanya ada sedikit prinsip yang berbeda antara kerajaan surga dengan dunia ini. Dunia berkata hemat pangkal kaya. Semakin hemat kamu semakin kaya. Tetapi Alkitab berkata nggak nabur nggak nuai. Banyak nabur tidak kekurangan. Sedikit nabur, ya sedikit tuaiannya. Prinsip yang bertolak belakang dengan prinsip dunia ini. Saudara, bahkan dikatakan Ishak di masa kekeringan, dia menabur. Dan di masa kekeringan itu pun, Ishak memperoleh berlipat-lipat kali ganda. Gak masuk akal. Tetapi itulah prinsip kerajaan Allah. Kalau kita mau masuk di dalam ekonominya kerajaan Allah, prinsipnya kerajaan Allah, maka kita harus berani belajar melepaskan. Dengan kita berani melepaskan apa yang ada pada kita untuk Tuhan pakai, lihat, apa yang dilepaskan tidak pernah hilang, justru akan kembali. Bahkan firman Tuhan bilang begini, barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa rela melepaskan nyawanya untuk Kristus, dia akan memperolehnya. Jadi waktu kita berani melepaskan, justru di situ itu akan kembali. Makanya saudara jangan ragu untuk berani melepaskan pengampunan, berani melepaskan berkat bagi mereka yang membutuhkan, berani melepaskan belas kasihan, berani melepaskan hal-hal yang baik untuk orang yang ada di sekeliling kita. Kenapa? Karena itu tidak akan pernah hilang. Karena itu akan kembali di dalam kehidupan kita, berlipat kali ganda. Nah, arti melemparkan yang kedua adalah merelakan. Tanpa sebuah kerelaan, bagaimana sesuatu yang berharga di tangan kita dapat kita lemparkan. Betul, saudara ya? Oh, ini terlalu berharga buat saya, kita simpen baik-baik. Kita nggak mau lepaskan, kita nggak mau relakan. Justru kerelaan itu dibutuhkan. Supaya waktu kita berani dengan hati yang rela, kita melepaskan. Tidak ada ganjalan di dalam hati kita. Merelakan. Sudahlah, kalau memang itu harus ditipu hilang, tidak apa-apa. Sebab Tuhan dapat menggantinya. Relakan. Belajar merelakan. Saudara, kalau saudara mau menyongsong 2022, 2023, tahun-tahun berikutnya terus menjadi tahun yang lebih baik, kuncinya adalah ini. Kita harus berani merelakan apa yang ada di belakang kita dan mengarahkan pandangan kita kepada apa yang ada di depan kita. Apa yang ada di depan kita, Tuhan sediakan jauh lebih besar, jauh lebih baik, jauh lebih hebat dari apa yang ada di belakang kita. Arahkan pandangan kita sekarang ke depan. Miliki hati untuk berani melepaskan dan merelakan. Kita punya benih, misalkan benih pohon yang sangat besar di dunia ini. Tetapi selama benih itu masih kita genggam, benih itu tidak akan pernah berubah menjadi apapun. Tetapi waktu benih itu kita berani lemparkan ke tanah. Kita berani lepaskan, relakan itu untuk ke tanah. Seolah-olah kita kehilangan. Tetapi lihat, apa yang kita tabur, kita relakan, kita lemparkan, kita lepaskan. Justru akan berubah menjadi tanaman yang besar, dan akan berbuah lebat. Buahnya kembali memberkati kehidupan kita. Mari saudara, move on. Kita harus berani move on dari masa lalu kita. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, mengajar kami, menegur kami. Hari ini kami belajar untuk punya hati rela, untuk punya hati yang mau melepaskan. Sebab kami percaya Tuhan, waktu kami lepaskan untuk kerajaan Allah, maka semua hal itu yang kami lepaskan tidak akan hilang, tetapi akan kembali dalam kehidupan kami, berlipat kali ganda, memberkati, memperluas kerajaan Allah melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berkati setiap anakmu, mereka yang sedang bisnis, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang sedang berusaha, mereka yang ibu rumah tangga, mereka yang sedang study, mereka yang dalam apapun pekerjaan yang mereka kerjakan, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, biar kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus kembali memerintah atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.